Halo, bertemu dengan saya lagi untuk membahas salah satu elemen dari modul Social, Emotional, and Character Development, yaitu saya ingin membahas mengenai mindfulness atau kesadaran. Tapi apa itu kesadaran yang dimaksudkan di sini? Yaitu kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, menyadari sekitarnya, ya, di mana kita berada dan pada saat itu, dan kita tidak terlalu bereaktif, tidak bereaktif terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita, dan kita tidak overwhelmed, kita tidak kewalahan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tetap tenang dan fokus. Ya, jadi kira-kira mindfulness itu seperti itu. Pelopornya mindfulness ini, strategi mindfulness ini, John Kabat-Zinn, ya, dari Amerika, dan juga ada David, uh, dan ada juga Richard Davidson yang juga mengajarkan mengenai mindfulness. Tapi saya kira John Kabat-Zinn yang lebih duluan, ya. Dan beliau ini mengadakan banyak sekali master classes, ya, yang untuk mengajarkan bagaimana itu mempraktekkan mindfulness. Ada mindfulness meditasi, ya. Jadi tapi mindfulness tidak hanya meditasi, ya. Meditasi adalah sesuatu yang sangat susah, ya, karena itu uh, kita harus berpraktek untuk berfokus, dan meditasi bukannya mengosongkan pikiran, ya, itu lain, ya. Dan mindfulness itu tidak mengosongkan pikiran, tetapi lebih memfokuskan apa yang terjadi saat itu pada diri kita, dan juga kita menyadari apa yang ada di sekeliling kita, tapi kita berhati-hati untuk memberi reaksinya. Ya, jadi meditasi sesuatu yang susah. Saya juga masih terus belajar. Saya lebih membaca breathing, ya, membaca pernafasan saya itu, pernafasan yang teratur, dan saya mulai dari situ biasanya sebelum saya masuk untuk mencoba masuk ke meditasi, ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan uh, religion, ya, tidak dengan agama atau apapun. Ini hanya mengontrol memfokuskan diri kita, dan kita memfokuskan diri kita pada kesadaran dan kemampuan kita untuk sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Itu saja. Dan mengapa mindfulness ini sangat-sangat sangat penting saya bahas? Karena saya pernah membahas salah satu video saya di elemen kebahagiaan, ya. Bagaimana merasakan bahagia. Dan untuk salah satu strateginya yaitu kita harus dapat memanage stres, ya. Karena stres itu selalu ada di sekeliling kita, dan bagaimana untuk memanage stres, yaitu dengan mindfulness, ya. Salah satunya itu dengan mindfulness. Jadi kenapa saya ingin membahas itu, mindfulness, kesadaran ini, karena ini sangat menarik, dan saya yakin akan membantu, apalagi untuk rekan-rekan yang mungkin mempunyai suatu dilema, tantangan dalam hidup, atau memang merasakan depresi atau stres, ya. Ini waktunya untuk kita mendalami lebih dengan mindfulness. Saya menonton salah satu show di program, ya, di TV kemarin ini. Saya lihat sudah mulai di Indonesia, tapi kelihatannya young man, ya, pemuda ini, dia yang mempelopori. Hopefully ada yang lain juga, ya. Jadi sudah ada. Mindfulness tidak hanya meditasi saja, ya. Jadi
memang kita kadang-kadang waktu kita ingin memfokuskan diri kita, kita itu harus mulai dengan menyadari diri kita sepenuhnya, dan meditasi salah satu caranya. Ya. Meditasi tidak mudah, saya bilang malah sangat susah ya. Saya selalu mulai dengan breathing exercise ya, bernafas yang teratur untuk mulai masuk ke meditasi. Meditasi bukan mengosongkan pikiran, ya, tidak, tapi lebih seperti kita memfokuskan sama dengan diri kita, tapi tidak peduli dengan pikiran-pikiran yang kocar-kacir ya, yang sebetulnya bukan fokus kita. Jadi misalnya mungkin kita memikirkan, wah bagaimana ya tugas saya belum selesai, atau ini bagaimana keadaan virus sekarang yang sangat-sangat berbahaya ya. Kita harus ada waktunya. Ya tidak 24 jam, tapi ada waktunya sesekali kita mindful. Kita memberikan diri kita kesempatan untuk merasakan fokus dan tenang, ya, dan sadar akan diri kita sepenuhnya. Basically bukan mengosongkan pikiran, tapi kita lebih memfokuskan. Itu seperti pikiran-pikiran tadi yang sebetulnya tidak diperlukan ya, itu hanya distraksi untuk kita. Jadi biarkanlah mereka lewat kiri kanan dan kita lean back ya. Kita menyandar ke belakang dan biar ini berlalu saja. Jadi yang kita fokuskan itu kesadaran waktu itu, fokus kita untuk berlatih, dan itu berlatih itu tidak bisa sekali dua kali, kita harus berulang-ulang karena itu seperti berolahraga ya, itu harus dipraktekkan terus menerus. Dan seperti saya bilang, Jon Kabat-Zinn itu banyak mengadakan master classes ya, untuk dia itu membimbing bagaimana caranya untuk meditasi mindfulness atau breathing exercise ya, untuk mindful breathing. Jadi kalau dicari di YouTube itu banyak sekali ya. Dan menurut Jon Kabat-Zinn, mindfulness itu berasal dari itu mempunyai arti tersendiri sebetulnya. Presence of heart. Jadi kehadiran hati ya, kalau diterjemahkan. Itu beliau dapatkan dari ajaran Buddha ya. Jadi itu asalnya dari sana katanya. Tapi kita tidak membicarakan soal agama atau spiritualitas. Kita hanya membicarakan mengenai mindfulness untuk strategi kita untuk lebih fokus dan untuk membantu kita memanage stres itu. Di zaman sekarang yang tidak menentu dengan zaman pandemi yang kita tidak ada kepastian, saya rasa mindfulness itu akan sangat membantu ya. Apalagi saya mendengar di rekan-rekan saya yang mengatakan kalau data mengatakan kalau orang-orang yang merasakan stres itu sekarang bertambah terus gara-gara pandemi ini. Jadi kita harus mencari jalan supaya hidup kita tetap maju tanpa terhambat dengan perasaan depresi atau stres ya, atau khawatir, anxiety ya. Dan mindfulness ini atau kesadaran ini bagaimana caranya? Sebetulnya itu pilihan kita ya. Kita harus bisa memilih juga antara letting go ya, melepaskan semua
yang sebab-sebabnya dari stres kita. Karena itu kita harus mengetahui apa sebab-sebab dari stres kita. Itu yang harus kita analisa dulu ya. Jadi itu kita dapat melepaskan worry ya, kekhawatiran kita, dan penyebab, kita tahu dulu apa penyebabnya juga ya, dan tidak bergantung terus dengan sebab-sebab kestresan itu yang menyebabkan kita stres. Jadi apa melepaskan stres itu berarti kita mengizinkan apa yang terjadi di sekitar kita itu terjadi ya, tanpa harus kita involve, maksudnya masuk, terlibat dalam kejadian tersebut, dan kita dapat memilih untuk tetap terlibat atau kita keluar dari sana. Karena kita harus dapat menilai apakah ini menguntungkan atau merugikan kita. Ya, jadi kita harus memilih di sini. Dan kemudian juga seperti yang saya bilang, meditasi atau breathing exercise ya, atau bernafas dengan teratur, atau mulai dengan meditasi, belajar meditasi itu salah satu juga strateginya untuk mendapatkan kesadaran kita itu. Dan kesadaran atau mindfulness ini juga membantu kita selain melepaskan kepedihan, ya, mengobati kepedihan atau patah hati atau juga masalah yang mengkungkung kita dalam perasaan yang down, yang tidak enak ya, dan kita melepaskan diri kita dari rasa sakit itu. Karena itu mindfulness ini banyak sekali digunakan atau dipraktekkan untuk semua orang sebetulnya, semua orang. Dari anak kecil sampai besar. Karena stres ini terjadi di sekitar kita dan terjadi pada semua orang. Baik kecil atau sudah dewasa atau sudah tua. Apalagi zaman sekarang dalam masa pandemi ini. Dan juga saya ingin berbicara sedikit, mengingatkan sedikit. Saya sudah berbicara mengenai ini, tapi saya ingin mengingatkan mengenai rasa sakit, ya, rasa sakit kita yang berbahaya kalau kita tidak dapat melepaskan kepedihan atau rasa sakit kita itu, sakit hati atau patah hati atau putus asa. Kalau kita tidak bisa melepaskan itu, banyak sekali orang itu menutupi dengan perasaan-perasaan lain, dan banyak sekali perasaan itu yang negatif. Misalnya dengan berpura-pura ya, atau dengan kebencian. Banyak yang menjadi kebencian. Karena itu kenapa banyak sekali terjadi kebencian di sekitar kita itu. Karena orang tersebut mungkin ya itu ada sesuatu yang menyakitkan atau kepedihan di dalam dirinya, dan orang ini takut sekali dipaksa untuk berhadapan dengan kepedihannya itu. Kalau tidak ada kepura-puraannya itu, atau tidak ada kebenciannya itu, atau kemarahannya itu, jadi kalau dia tidak marah lagi, tidak benci lagi, tidak berpura-pura lagi, jadi apa yang terpapar di dirinya? Kepedihan itu. Karena itu banyak sekali orang yang bergantung kepada kemarahan dirinya itu, karena
takut berhadapan langsung dengan kepedihan itu sendiri. Ya. Jadi sadarlah kalau memang kita introspeksi lah, kalau mengapa kita kadang-kadang marah atau benci, kita lihat apa gara-garanya ya, apa yang ada sebetulnya di dalam itu, ya, di dalam diri kita itu. Kita itu harus berusaha untuk memilih dan juga merawat diri kita, memilih yang positif dan juga merawat diri kita. Kita harus memperbaiki diri karena saya juga pernah membahas mengenai otak kita yang neuroplasticity, ya, neuroplasticity. Jadi ke fleksibelan dari otak kita. Jadi otak kita itu bisa diajarkan. Karena itu orang-orang yang merasakan depresi atau tidak seimbang dalam perasaan, dalam kejiwaannya itu, semuanya itu dapat dilatih, dapat diajarkan untuk otak kita untuk berpikir secara yang baru. Karena itu dalam dunia psikologi itu ada CBT ya, cognitive behavior therapy. Itu salah satunya ya, itu pengobatan atau treatment untuk mempraktekkan teori neuroplasticity ini ya. Kalau otak itu tuh kita tuh dapat diajarkan dan dapat diajak untuk berubah cara berpikirnya ya. Dan seperti yang saya bilang, merawat diri kita sendiri itu berarti memenuhi diri kita, membuat diri kita itu menyayangi diri kita. Dan kita sadar kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita berbuat salah, tapi kita memaafkan diri kita. Dan kita sadar dengan segala kekurangannya itu, kita dapat melangkah untuk kehidupan yang selanjutnya yang penuh ketidakpastian ini. Tapi kita yakin dan kita fokus dengan diri kita. Jadi fokus dengan diri kita dulu, sadar dulu, dan sadar apa yang terjadi di sekeliling kita. Tidak terlalu bereaksi secara impulsif ya, secara refleks gitu tanpa berpikir. Dan kita harus berfokus. Jadi apapun reaksi kita, apapun reaksi kita terhadap kejadian sekeliling kita, kita harus berhati-hati ya. Kita harus pause, berhenti dulu dan memikirkan apa itu akibatnya terhadap orang lain. Jadi setiap kali kita berkata-kata atau kita memposting sesuatu atau kita berkomen di social media, kita pikirkan apa itu dampaknya pada orang lain. Apakah itu akan menyakitkan orang lain? Ya. Dan bayangkan kalau kata-kata tersebut ditujukan kepada kita, bagaimana perasaan kita? Ya, jadi semua itu pause, ya, kita dalam tindakan kita kalau bereaksi itu kita pause, kita pikirkan dulu, ya, dicerna dulu. Jadi salah satunya tadi ya, strateginya untuk merawat diri kita, mengenal diri kita, dan juga kemudian mengenali kalau di kehidupan kita itu sangat berwarna-warni. Ya. Semuanya, jalannya kehidupan ini akan dipenuhi dengan warna-warna. Kadang-kadang warna yang indah, kadang-kadang yang tidak indah. Dan juga banyak sekali perbedaan, ya. Entah itu perbedaan kepercayaan atau perbedaan prinsip atau even perbedaan fisik ya, perbedaan bagaimana tubuh kita atau kulit kita. Itu di mana-mana kita menginjakan kaki, perbedaan
itu tetap akan ada. Dan kita harus sadar, ya, being mindful kalau itu ada di dunia ini. Dan kita menerima perbedaan itu. Kan di negeri ini kan bahkan itu salah satu dari simbolnya negara kita, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan memang itu harus didalami, harus dirasakan, ya. Berpraktek untuk itu tidak gampang. Kita harus berkali-kali mengingatkan diri kita. Dan juga strategi yang lain adalah berinteraksi dan mempunyai koneksi dengan universe, ya, dengan alam semesta, dengan sekitar kita. Itu juga saya bahas dalam waktu saya membicarakan mengenai kebahagiaan. Bagaimana dapat merasakan bahagia, karena salah satu cara atau strategi yang bisa kita praktekkan itu mempunyai koneksi dengan sekeliling kita. Dan saya mengatakan alam semesta karena untuk zaman sekarang alam semesta itu sangat penting, ya, dengan kita dengar mengenai global warming, kita mengenal mengenai destruksi, ya, perusakan alam yang terjadi sehingga menyebabkan natural disaster, ya. Jadi berbalik lagi ke manusia, membahayakan manusia dengan ada longsor, dan karena hutan-hutan itu gundul, ya. Jadi semua itu berbalik lagi ke manusia, karena itu mempunyai koneksi dengan sekeliling kita dan alam semesta itu sangat-sangat penting, ya. Kita mulai dengan kecil, kita mulai dengan diri kita sendiri, kita mindful, kita sadar mengenai ini, dan kita menyayangi sekitar kita dengan tidak berpolusi, dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan, ya. Mulai dari hal yang kecil saja dulu. Dan waktu kita menyadari diri kita, itu kita menyadari diri kita waktu ke waktu. Jadi jangan terlalu jauh memikirkan ke depan yang belum tentu akan terjadi, tapi kita memikirkan saat ini, ya, apa yang terjadi saat ini, apa yang kita rasakan, dan apa yang terjadi di sekitar alam kita pada saat ini, dan kita bertindak sesuai dengan apa yang dirasakan dan terjadi pada saat ini, ya. Dan dengan ketenangan, fokus itu, creativity, saya juga pernah membahas mengenai kreativitas, ya, karya-karya kita, karena kreativitas itu salah satu dasar dari kunci-kunci keberhasilan kita, kan, dengan berkreativitas, mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas itu datang dari skill atau keahlian kita menyadari diri kita dengan kesadaran yang penuh, ya, mengenai diri kita, mindful, ya. Jadi learning awareness, ya, itu maksudnya kesadaran kita untuk mempelajari. Kita mungkin, saya sendiri juga masih belajar, sama, ya. Kita masih belajar mengenai awareness, menyadari sekitar kita, apa yang terjadi. Itu yang paling bawah levelnya dari mindfulness ini. Dan tidak apa-apa kita mulai dari sana, ya. Jadi mindfulness ini atau kesadaran kita ini
akan banyak manfaatnya, terutama untuk orang-orang yang sedang merasakan gelisah, gundah, ya, terus kemudian khawatir, merasakan tidak nyaman, dan merasakan ketidakpastian dalam hidup ini, ya, dan semua orang mengharapkan kepastian dan mengharapkan sesuatu yang yang fakta, ya, yang nyata. Sedangkan saat ini kan, apalagi zaman pandemi ini, itu susah untuk didapatkan, ya. Kemudian juga saya ingin mengingatkan apa tantangannya dalam kita mempraktekkan mindfulness ini. Itu distraksi, ya. Distraksi itu karena kita terlalu memperhatikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita perhatikan, ya, yang tidak perlu. Jadi kesabaran atau fokus kita udah terpecah, dan kesabaran kita sudah terbagi-bagi dengan apa distraksi yang tadi itu, dengan kejadian yang sebetulnya tidak perlu kita yang tidak patut kita perhatikan, ya. Dan juga ada essence atau ada elemen kesepian, itu juga akan mempengaruhi kemampuan kita untuk dapat sadar dan mindful. Kemudian juga ada faktor depresi, ya, yang seperti saya sebutkan tadi, karena itu kan berhadap-hadapan dengan mindfulness. Karena itu kita harus sadar kalau kita merasakan depresi itu. Susah sekali untuk membantu orang, mengangkat orang dari kedepresian kalau orang tersebut tidak menyadari kalau dirinya itu depresi. Jadi harus disadarkan dulu apa yang terjadi dengan dirinya dengan mengajarkan mindfulness, ya. Mengajarkan dan fokus apa yang terjadi dalam diri mereka itu. Apa itu turmoil yang terjadi di dalam dirinya itu. Dan yang sangat menyedihkan adalah kadang-kadang orang itu mempunyai tantangan yang terakhir ini, ya, yang saya ingin juga bicarakan, yaitu kehilangan arti hidup atau tujuan hidup. Itu sangat-sangat berat dan dalam, dan mungkin orang tidak percaya karena tidak pernah merasakan itu. Tapi untuk orang yang merasakan itu seperti di depan mata, ya. Orang-orang tersebut merasakan hidup ini sudah tidak berarti, ya. Hidup yang hanya sekali itu tidak berarti, dan itu sangat nyata, perasaan yang sangat nyata sekali untuk banyak orang, ya. Jadi itu tantangannya, ya, tantangannya dalam mempelajari dan kita mendalami mindfulness ini. Karena itu kenapa mindfulness ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang terjadi dalam yang saya sebutkan sebelumnya itu, ya, orang yang sudah putus asa, dalam depresi, merasa kesepian, tidak dapat berfokus, ya, hanya selalu terdistraksi dengan banyak hal, ya. Dan kita juga dapat
sekali lagi saya ingin mengingatkan bagaimana kita membantu atau kita membantu diri kita sendiri ini untuk supaya mindful, dan juga membantu orang yang mempunyai tantangan ini untuk supaya mindful atau sadar, itu dengan mengajarkan fokus, bagaimana memfokus terhadap dirinya sendiri, mencintai diri sendiri, dan juga sadar dan menerima diri kalau tidak sempurna, kita kadang-kadang berbuat salah, tidak apa-apa, tapi kemudian kita bangkit kembali dan memperbaiki semua itu. Dan kita juga menyadari kalau kita membutuhkan koneksi, membutuhkan interaksi dengan dunia sana, dan kita membutuhkan koneksi dengan orang lain, ya, orang lain yang saya juga sebutkan sebagai social interaction. Karena lagi dalam waktu saya membicarakan mengenai kebahagiaan, kunci dari kebahagiaan itu adalah social life, social connection yang berhasil. Ya, jadi koneksi sosial, kehidupan sosialnya itu berhasil. Dan itu yang menyebabkan mereka menjadi bahagia. Jadi ini sangat-sangat penting sekali. Kemudian juga saya ingin menambahkan kalau kesadaran, awareness, ya, apa yang terjadi di sekitar kita itu kita dapat mulai dengan bagaimana kita dapat hidup. Kita hidup dengan bernafas. Ya, nafas itu sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, yang tidak usah harus disuruh, kita sudah bernafas dan kita atur nafas kita, ya, kita aware kalau itu sesuatu yang berjalan dengan begitunya, dan kita belajar dari itu, belajar dari dengan bernafas kita dapat hidup. Dan kita belajar juga skill-skill yang lain. Dengan skill itu kita dapat hidup juga, dapat maju. Ya. Dan mengarungi kehidupan yang tidak mudah, ya, yang semuanya memerlukan ketangguhan juga. Ya. Dan juga kita mulai dengan mengulik diri kita sendiri, menganalisa apa sih sebetulnya tujuan hidup kita, ya. Apa yang penting kita ada prioritasnya dalam hidup kita, apa sih prioritas kita itu. Dan juga kita dapat mengatur waktu, ya, mengatur time management. Jadi kita tidak tersesat dalam sesuatu masalah gara-gara kita tidak dapat memprioritaskan waktu, membagi waktu. Saya pernah mengajar anak-anak remaja saya, ya, yang saya memberikan workshop untuk anak-anak remaja mengenai time management, dan saya gunakan jar of life. Mungkin ada yang tahu ya apa itu jars of life. Coba cari di YouTube, atau ada jars of life. Jadi intinya itu kita harus mengutamakan hal-hal yang terpenting dulu, yang besar-besar itu, karena itu saya memenuhi salah satu jar atau toples, ya, itu dengan batu-batu yang besar dulu, ya, itu yang apa yang penting dalam hidup ini, itu yang besar itu. Misalnya keluarga, ya, itu keluarga, hubungan sosial kita dengan keluarga itu penting sekali, dan juga semua yang
prinsip ya, yang fondasinya kita itu yang besar-besar. Kemudian sesudah itu kita isi dengan pendidikan, dengan teman-teman, dengan eh, juga semua yang diperlukan juga ya, dan akhirnya dengan hal-hal yang kecil-kecil yang sebetulnya itu hanya untuk hobi saja, hanya untuk kesukaan kita saja, seperti main game gitu ya. Seharusnya itu yang paling terakhir. Tapi saat ini saya banyak melihat itu malah jadi yang nomor satu. Keluarganya diabaikan dan mereka menggunakan waktunya itu dengan hal-hal yang kecil-kecil dulu, yang paling terkecil malah, yaitu salah satunya seperti main game atau main TikTok atau ya seperti itulah. Bukannya tidak boleh, ya itu kan ada di porsinya itu dalam time management, tapi kita lakukan itu berdasarkan prioritas apa yang paling penting dulu. Nah dan oke, jadi ini sudah mencakup semuanya ya. Dan saya juga ingin mengingatkan lagi kalau otak kita itu mempunyai neuroplasticity ya. Jadi kita dapat melatih otak kita, dan juga bagaimana melatihnya itu tergantung kita sendiri-sendiri, karena kita adalah individu yang berbeda-beda ya. Jadi training ini bisa dikhususkan untuk diri kita sendiri. Ya, apapun tadi strategi yang sudah disebutkan, mana duluan silahkan. Ya, dengan belajar pernafasan ya, breathing exercise, atau mulai dengan meditasi, atau mulai dengan memfokuskan diri kita, aware aja ya, jangan pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya ya. Dan juga mindfulness atau kesadaran ini sekarang ini sudah sangat populer di sekolah-sekolah. Jadi salah satu modul dari pendidikan kalau di US sana, di Amerika ya. Jadi ini sudah diterapkan lumayan lama ya di sana, karena pengajar-pengajar ini sadar kalau itu ada hubungan langsung dengan bagaimana anak-anak atau murid-murid mereka itu dapat belajar dengan maksimal ya, karena mereka berfokus dan mereka diajarkan untuk berfokus dan memilih prioritasnya, mana yang penting, mana yang tidak, dan tidak terlalu berkhawatir ya dengan apalagi dengan keadaan sekarang, atau dengan stresnya, dengan semua tugas-tugas yang memang harus diberikan untuk memenuhi kurikulum, tapi toh mereka diberikan juga caranya bagaimana memanage tugas-tugas mereka itu. Ya, jadi tidak hanya membebankan dengan semua tugas-tugas, tapi juga membantu mereka mengerjakan, membantu membimbing mereka bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, itu sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Dan juga diajarkan bagaimana itu social skill ya, yang kita anggap social skill kan itu kan tidak usah diajarkan. No, salah. Social skill itu harus diajarkan, dan harus diajarkan dari anak-anak masih kecil ya, dari anak-anak baru saja bisa berbicara atau belum ya, tapi the minute, detiknya anak ini tahu, sadar, dan menikmati interaksi sosial, itu harus diajarkan skillnya bagaimana.
dan juga stres yang terjadi saat ini, apalagi dengan sosial media dan dunia digital ya, yang merupakan itu distraksi untuk anak-anak ini dan juga menjadikan mereka stres karena dengan uh, fokusnya jadi lain ya, fokusnya itu jadi membingungkan untuk mereka ya. Jadi kita apalagi di sekolah-sekolah, dan saya sebagai guru ya, saya itu apalagi saya guru untuk anak-anak kebutuhan khusus, saya harus mengajarkan anak-anak ini untuk pay attention, untuk fokus ya, untuk bagaimana caranya untuk fokus dan bagaimana mereka dapat belajar dengan tenang dan nyaman, tapi juga tidak memaksakan ya. Jadi dengan threaten, mengancam, tidak mengancam mereka ya. Dan juga hubungan antara pengajar dan murid-muridnya itu sangat-sangat penting untuk dapat mempraktekkan semua skill ini dalam mindfulness ini ya. So, sekian bahasan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang membutuhkan, dan mudah-mudahan juga memberi inspirasi untuk orang-orang atau siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai mindfulness ini dan tetap mempromosikannya ke dunia luar ya, di apalagi di Indonesia ini, dan mudah-mudahan diperkenalkan ke dunia pendidikan juga ya, yang di negara lain sudah dilakukan sejak lama ya. Itu salah satu dukungan untuk bagaimana membangun karakter untuk anak-anak ini ya. So love yourself even though you made mistake. Nobody's perfect. Be kind to yourself and be kind to each other. And also accept that sometimes you have challenges, and accept that sometimes you have challenges in focusing in life, and make priorities in your life. Okay? Have a great day.